Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Diva Kusumardani dari kelas 11 IPS absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kematian dan alam barzah. Kematian, maut. Maut adalah hal yang pasti menjumpai setiap yang hidup. Maut juga menjumpai para nabi, para rasul, dan bahkan para malaikat. Sakaratul maut adalah proses keluarnya ruh manusia dari jasad dan berpindah kepada alam yang baru. Terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 35. Apabila di akhir hidupnya ia mengalami sakaratul maut yang mudah dan meninggal dalam keadaan baik, maka ia mengalami kebahagiaan di alam kubur, dan begitu pula sebaliknya, maka ia akan mengalami siksaan berat dari Allah. Husnul Khotimah. Pengertian husnul khotimah: terdapat manusia meninggal dalam keadaan baik disebut husnul khotimah. Ciri-ciri husnul khotimah: meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan yang mulia, contoh bulan Ramadan, meninggal di tempat mulia seperti masjid, meninggal ketika berpuasa, meninggal dalam keadaan beribadah, ketika sholat, ketika mengajar di majelis ilmu, meninggal dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal dengan syahid. Ada pula syu'ul khotimah. Syu'ul khotimah adalah istilah digunakan untuk mengungkapkan keadaan seseorang meninggal dalam keadaan buruk. Ciri-ciri syu'ul khotimah: membenci Rasulullah, membenci agama Islam, membenci syariat Islam, mendurhakai orang tuanya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Alam barzah. Alam barzah adalah alam pertama yang dialami oleh manusia yang telah meninggal. Para ulama mengatakan bahwa alam barzah adalah alam tempat manusia yang telah meninggal untuk menanti hari kiamat dan hari pembalasan. Alam barzah disebut juga alam kubur. Terdapat di riwayat hadis riwayat Muslim. Iza mata insanun qata'a anhu ammaluhu illa min salasah sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafu bihi au waladi salihin yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Proses perjalanan ruh hamba yang beriman. Yang pertama, datangnya malaikat membawa kain kafan, lalu dicabut nyawanya. Terdapat pada surat Al-Fajr ayat 27-28. Dibawa ruh menghadap kehadiran Allah. Terdapat pada surat At-Taha ayat 55. Dikembalikannya ruh ke dunia. Lalu terdapat pertanyaan mungkar dan nakir, pertanyaan tentang amalan kebaikan dan keburukan semasa hidup. Lalu nikmat kubur. Proses perjalanan ruh orang ingkar. Pertama, datang membawa kain kafan dari neraka. Yang kedua, sakaratul maut. Ketiga, ditolaknya ruh menuju kehadirat Allah. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 40. Setelah ruh terpisah dari jasad, tercium aroma busuk dari orang tersebut, hingga para malaikat yang ada di langit dan di bumi mengutuknya. Lalu dikembalikan ruh ke dunia. Allah memerintahkan untuk ditulis nama si ruh di sijin. Setelah itu dilemparkan ruh kembali ke dunia. Pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan tentang amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Lalu siksa kubur. Membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab. Dari penjelasan tentang kematian, kita diajarkan Allah untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan akan dipertanyakan di hari akhir nanti. Maka selama masa kita hidup, berburu-burulah menggapai amal baik dan sebisa mungkin menjauhi dosa dan larangan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.